Kisah Sari merupakan sebuah refleksi nyata dari perjuangan seorang anak dalam menghadapi trauma dan ketidakadilan, serta perjalanan panjangnya menuju pemulihan. Cerita ini dibuat bukan hanya untuk mengisahkan penderitaan Sari, tetapi juga untuk memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Kekerasan terhadap anak adalah masalah serius yang masih terjadi di berbagai tempat. Seringkali korban merasa takut untuk berbicara atau tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus lebih peka dan peduli terhadap tanda-tanda kekerasan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Sebelum lanjut ke cerita, sempatkan waktu kalian untuk menulis sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kelak. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan perbukitan, hidup seorang gadis kecil bernama Sari bersama ibunya, Lasmini. Mereka tinggal di rumah sederhana dengan dinding bambu dan atap rumbia. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Lasmini selalu berusaha memberikan kehidupan yang layak untuk Sari. Setiap hari, Sari membantu ibunya menyiapkan makanan dan pergi ke sekolah dengan semangat. Ia adalah anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Darmo adalah kakak laki-laki Lasmini yang tinggal di rumah mereka sejak beberapa bulan terakhir. Ia dikenal sebagai pria yang ramah di desa, sering membantu warga dan bercanda dengan anak-anak. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari cara Darmo memandang Sari. Tatapan dan perhatiannya terasa berlebihan, meskipun tidak ada yang menyadarinya selain Sari sendiri. Suatu malam, ketika Lasmini tertidur lelap karena kelelahan bekerja, Sari merasakan sesuatu yang mengerikan. Paman Darmo masuk ke kamarnya dan mendekatinya dengan tatapan yang membuatnya gemetar. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk bagi Sari. Setiap kali Darmo melakukan perbuatan kejinya, ia mengancam Sari agar tidak menceritakan kepada siapapun. "Kalau kamu bilang ke ibumu, aku akan membuat kalian sengsara," ancamnya. Sari, yang masih kecil dan takut, memilih untuk diam. Ia mulai berubah. Senyum cerianya menghilang, dan ia menjadi lebih pendiam di sekolah. Rina, sahabat dekat Sari, menyadari perubahan yang terjadi pada Sari. Biasanya mereka selalu bermain bersama, tetapi kini Sari sering menghindar dan tampak murung. Rina mencoba bertanya, tetapi Sari selalu menghindari pertanyaan itu dengan senyum yang dipaksakan. Di sekolah, para guru mulai menyadari bahwa Sari tidak lagi seaktif dulu. Nilainya menurun, dan ia sering melamun saat pelajaran berlangsung. Bahkan, beberapa kali ia menangis tanpa alasan yang jelas. Guru wali kelasnya, Bu Desi, mencoba mendekatinya, tetapi Sari tetap bungkam. Suatu hari, Rina memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mengajak Sari duduk berdua di belakang sekolah dan berkata dengan tegas, "Sari, aku tahu ada yang kamu sembunyikan. Aku temanmu. Kamu bisa cerita apapun kepadaku." Mendengar kata-kata itu, air mata Sari mengalir deras. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan apa yang terjadi selama ini. Rina tidak ingin diam saja setelah mengetahui kebenaran. Ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Desi. Awalnya, Sari takut dan melarang Rina, tetapi sahabatnya itu meyakinkannya bahwa mereka harus mencari bantuan.
Dengan hati-hati, Bu Desi mendengarkan cerita Sari dan segera mengambil langkah untuk melindunginya. Setelah mendengar cerita Sari, pihak sekolah segera menghubungi Lembaga Perlindungan Anak dan pihak berwenang. Berita ini menyebar di desa, dan masyarakat awalnya sulit mempercayainya. Bagaimana mungkin Darmo, yang selama ini dikenal baik, melakukan perbuatan sekeji itu? Namun, perlahan, mereka mulai menerima kenyataan dan sadar bahwa kekerasan seperti ini bisa terjadi di mana saja. Sari dibawa ke tempat perlindungan anak untuk mendapatkan bantuan psikologis. Ia masih trauma, tetapi kini ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Dengan dukungan Rina, Bu Desi, dan ibunya, Sari mulai menjalani terapi dan belajar kembali mempercayai dunia di sekitarnya. Prosesnya tidak mudah, tetapi ini adalah langkah awal menuju kebebasan dan pemulihan. Lasmini, setelah mengetahui kebenaran, merasa hancur dan dipenuhi rasa bersalah. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadari penderitaan putrinya. Namun, dengan dorongan dari Bu Desi dan aktivis perlindungan anak, Lasmini bangkit dan memutuskan untuk melaporkan Darmo ke pihak berwajib. Dengan bukti yang cukup, polisi menangkap Darmo. Masyarakat desa yang awalnya meragukan cerita Sari kini mulai percaya dan marah atas perbuatan Darmo. Proses hukum pun berjalan, dan Darmo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Meskipun Darmo telah ditangkap, trauma Sari tidak serta-merta hilang. Ia mengalami ketakutan dan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Dengan bantuan psikolog, ia perlahan belajar mengatasi rasa takut dan membangun kembali kepercayaan diri. Rina dan teman-temannya di sekolah berusaha membantu Sari kembali ke kehidupannya yang normal. Mereka mendukungnya dalam belajar dan bermain, menunjukkan bahwa Sari tidak sendirian. Terinspirasi dari pengalamannya, Sari mulai aktif dalam kampanye kesadaran tentang kekerasan terhadap anak. Ia berbicara di sekolah dan desa, mendorong anak-anak lain untuk berani bersuara jika mengalami hal serupa. Lasmini memutuskan untuk pindah ke kota agar Sari bisa memiliki lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Dengan berat hati, mereka meninggalkan desa, tetapi dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Di kota, Sari dan Lasmini memulai kehidupan baru. Sari kembali bersekolah dengan semangat baru, dan Lasmini mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mereka berusaha membangun kembali kebahagiaan mereka. Dengan dukungan ibu, teman-teman, dan komunitas yang peduli, Sari mulai menemukan kembali keceriaannya. Senyumnya yang dulu hilang perlahan kembali. Sari tumbuh menjadi remaja yang kuat dan inspiratif. Ia bercita-cita menjadi psikolog agar bisa membantu anak-anak lain yang mengalami trauma seperti dirinya. Perjalanan Sari penuh dengan luka dan penderitaan, tetapi ia tidak membiarkan masa lalunya mendikte masa depannya. Ia memilih untuk bangkit dan menjadi pelita bagi anak-anak lain yang mengalami nasib serupa. Kisahnya menjadi bukti bahwa ada harapan setelah kegelapan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Sari akhirnya berhasil masuk ke universitas dan mengambil jurusan psikologi. Ia semakin yakin bahwa masa lalunya tidak akan menghalanginya untuk menolong orang lain. Dalam perjalanannya, Sari bertemu dengan anak-anak lain yang mengalami pengalaman serupa. Ia mulai aktif memberikan dukungan emosional dan membantu mereka melalui program terapi komunitas. Suatu hari,
Sari diundang untuk berbicara di acara kampanye perlindungan anak di desanya. Kembali ke tempat itu membawa banyak kenangan pahit, tetapi ia kini lebih kuat untuk menghadapi semuanya. Sari tidak hanya fokus pada karirnya, tetapi juga mulai membuka diri untuk menjalin persahabatan dan hubungan baru, membangun kehidupan yang lebih bahagia. Kini, Sari menjadi psikolog yang membantu anak-anak korban kekerasan. Ia telah menemukan makna dari penderitaannya dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk menolong orang lain.